Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini siapa saja yang tidak hadir, Bapak langsung dulu ya. Ya. Dian, Hadir. Puput, Hadir Pak. Silvi, Hadir. Ma'rif, Hadir. hadir atau belum datang? Belum datang. Oh, baik. Perjalanan. Aja. Terus Andrea, Hadir. Dea, Hadir. siapa yang belum disebut? Pilih. Oh, Willy, ya. Willy. Terus siapa yang tidak hadir? Mari. Ma'rif, Ajeng. Masih di perjalanan. Ajeng berapa? Sakit. Sakit. Oh, sakit apa? Itu cacat. Cacat. Ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Ajeng bisa bergabung dengan kita dan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita ngaji dulu ya. Silakan pimpin oleh siapa aja? Puput, silakan. 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 Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita kembali lagi ke materi belakang, yaitu materi monera. Ada yang masih ingat pengelompokan bakteri menurut bentuk apa aja? Coba Willy. Yang berdasarkan bentuknya. Coba ada ya? Atau siapa aja yang bisa? Ini Pak. Silakan. Halofilik, metanoglien, dan termoacidofil. Betul, itu juga termasuk pengelompokan. Tapi menurut bentuknya bakteri dikelompokkan menjadi bakteri yang berbentuk bulat, basil, dan berbentuk spiral kan? Ya. Terus ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tahu. Protista. Iya. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu protista? Belum. Belum? Atau pernah melihat setidaknya? Belum ya? Belum. Sebelum pembelajaran kita harus tahu dulu kompetensi dasar pembelajaran dan indikator. Baca nggak? Enggak. Ini dia. Jadi output yang kalian dapatkan setelah mempelajari protista, salah satunya mendeskripsikan ciri-ciri umum protista, mengenali protista berdasarkan ciri morfologi, membedakan organisme protista mirip jamur, mirip tumbuhan, mirip hewan berdasarkan pengamatan.
menjelaskan dasar pengelompokan organisme protista, mirip jamur, mirip tumbuhan dan mirip hewan. Yang terakhir, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan organisme protista. Nah, ini dia. Sebelum kita ke slide ya, Bapak punya video, silakan disimak. Menjelaskan tentang keajaiban alam, miracle of nature. Air ya, air sungai atau pondok, terus hutan mangrove, daerah Nah, itu dia. Salah satu organisme yang akan kita pelajari protista. Nah, apa yang kalian dapati dari video yang telah diputar? Bentuk. Terus, apa perbedaan bakteri dan protista berdasarkan video yang kalian telah lihat?
kemudian interaksi. Terus Silvi barangkali banyak. Cuma ada di tumbuhan, Pak. Atau Coba kita jelaskan. di makanan. Kita akan ungkap ya seiring kita menjelaskan. Nah, ciri-ciri umum protista terlebih dahulu. Ciri-ciri umum protista eukariotik. Nah, kalau kita bandingkan dengan bakteri, bakteri apa? Eukariotik atau apa? Eukariotik bukan. Eukariotik atau prokariotik. Prokariotik. Ya, prokariotik. Apa prokariotik? Apa yang disebut prokariotik? Apa yang disebut eukariotik? Coba Andrea. Yuli, apa yang disebut eukariotik atau prokariotik? Perbedaan eukariotik adalah hewan yang mempunyai atau sel yang mempunyai inti sel, hewan yang mempunyai inti sel. Sedangkan prokariotik yang hal ini contohnya bakteri, termasuk prokariotik, yakni tidak mempunyai inti sel. Itu perbedaannya. Terus pada umumnya uniseluler, apa yang disebut uniseluler? Uniseluler terdiri dari banyak sel. Terdiri dari satu sel atau sel tunggal. Walaupun ada sebagian kecil dari jenis protista yang merupakan multiseluler atau mempunyai banyak sel ya. Contohnya pada alga. Nah, habitatnya di tempat lembab atau basah. Jadi tidak selamanya harus di tumbuhan atau di dalam hewan. Di tempat terbuka pun seperti di air atau di air kotor, misalnya air rendaman jerami, pasti banyak. Di air comberan juga banyak. Tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok hewan, tumbuhan atau jamur. Maksudnya ia mempunyai kingdom tersendiri, yaitu kingdom protista ya. Walaupun secara struktur sel protista ini sangat unik karena ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, dan ada yang mirip jamur. Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, contohnya yang mirip hewan ada protozoa, biasanya disebut protozoa. Protista yang mirip tumbuhan disebut alga atau algae ya, sama aja. Terus yang mirip jamur, yang mirip hewan dulu ya. Nah, ciri-ciri umum protista yang mirip hewan: uniseluler, eukariotik seperti tadi ya, tanpa selulosa. Kalau misalkan yang memiliki selulosa biasanya protista yang mirip tumbuhan, karena selulosa sendiri adalah zat yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Itu umumnya memiliki alat gerak atau biasa disebut motil. Reproduksi secara aseksual ya, atau secara tidak kawin, yaitu dengan membelah diri, ataupun dengan seksual.
yakni dengan konjugasi. Hidup secara soliter itu sendiri-sendiri ya, atau berkoloni. Kalau tadi kan ada yang di video tadi ada yang berkoloni, ada yang satu. Hidup secara bebas ataupun parasit. Nah ini dia. Memperoleh makanan secara holozoik. Seperti pada hewan umumnya, berarti bersifat heterotrof ya, yaitu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri menggunakan seperti tadi. Pada mulanya dianggap hewan yang pertama kali di bumi. Nah, kenapa disebut protozoa? Berasal dari bahasa Latin seperti biasa. Proto artinya mula-mula, dan zoa hewan, dan zoo ya. Nah, salah satu jenis dari protozoa atau protista mirip hewan. Nah, alat Rhizopoda atau Sarcodina memiliki alat gerak isopoda atau kismu. Kalau misalkan tadi di video ada yang hewan yang kecil-kecil kan, ada yang bergerak kecil-kecil. Nah itu dia disebut kaki semu, yaitu berupa peluruhan sitoplasma dari endoplasma ke eksoplasma sehingga berhasil mengalami penunjukan keluar. Gerakan ini disebut amuboid. Nah contohnya amuba ya tadi, tahu nggak? Ada kata di sini. Misalkan kita lihat video. Sebenarnya amuba sering diperlihatkan di TV atau di film biasanya. Ya, yang amuba yang bentuknya tidak simetris, tidak bisa berubah bentuk. Nah, menangkap mangsanya dengan fagositosis. Kalau kita dikasih banyak waktu, sebenarnya ada videonya. Terus bentuk tubuh tidak tetap atau berubah-ubah. Nah itu dia. Salah satu Rhizopoda atau kaki semu. Selanjutnya bereproduksi dengan pembelahan biner. Jika lingkungan tidak menguntungkan, nah ini dia keunikan dari amuba ataupun protozoa lainnya. Jika lingkungan tidak menguntungkan, dapat membentuk kista, yaitu tubuh amuba inaktif, membulat dan berhasil menembal membentuk kista. Bukan salah satu adaptasi dari amuba. Misalkan kalau lingkungannya tidak mendukung, biasanya membentuk kista. Setelah lingkungan dirasa cukup untuk dia melanjutkan hidup, biasanya akan berubah lagi. Susunan tubuh amuba. Nah ini dia amuba ya. Jadi tidak bentuknya bisa berubah-ubah. Nah membran sel berfungsi sebagai pelindung, pertukaran zat, dan menerima rangsangan zat kimia. Membran sel sendiri bagian yang keluar dari amuba ya. Kalau misalkan di kita kulit, sitoplasma ada dua, eksoplasma dan endoplasma. Eksoplasma berarti ekso di luar dan endo di dalam. Itulah secara singkat.
vakuola kontraktil untuk osmoregulator. Nah, vakuola ini biasanya vakuola itu struktur yang agak besar gitu kalau di sel. Nah, bentuknya fungsinya untuk osmoregulator. Osmoregulator apa? Nah, osmoregulator teh pengaturan osmosis, pengaturan air. Jadi pengaturan bisa mengurangi atau menambah air dalam sel teh vakuola gitu, vakuola kontraktil. Nah, vakuola makanan pasti ini mah untuk makan ya, vakuola makanan. Nah, anggota rhizopoda ada yang menguntungkan, ada yang merugikan seperti biasa ya, seperti yang saya jelaskan minggu sebelumnya. Jadi segala hal yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada dua sisi, ada yang menguntungkan sama merugikan. Nah, salah satu kalau yang menguntungkan contohnya tuh radiozoa, salah satu bahan pembuatan gelas. Nah, terus ada yang untuk kapur, untuk minyak bumi juga. Etanol koli membusukkan sisa makanan di usus. Nah, ini dia salah satu, berarti berbarengan ya sama bakteri ya. Iya. Yang kemarin saya jelaskan. Terus ada juga yang merugikan Entamuba histolica, penyebab disentri, penyakit pencernaannya kalau nggak salah disentri. Terus nah, ini ya salah satu film holozoa atau berbeda lagi. Nah, Siriata. Oh, sebetulnya saya pernah menjelaskan kepada kalian bahwa ada makhluk kecil yang berbentuk sendal. Nah, ini dia paramecium. Nah, tapi berbeda tadi kan rhizopoda ataupun kaki semu. Nah, ini disebut Siliata. Alat geraknya berupa silia atau juga nah, alat geraknya silia. Nah, yang fungsi silia selain sebagai alat gerak juga untuk mengambil makanan dan menerima rangsangan. Terus bentuk tubuhnya tetap berbeda dengan amoeba yang bentuk yang bisa berubah-ubah. Siliata berbentuk tetap, tapi biasanya mirip seperti telapak kaki atau dampalan sepatu, gitulah, alas sepatu bisa. Terus habitat di air tawar yang banyak mengandung zat organik dan bakteri. Ini makanannya bakterinya. Terus kalau misalkan praktikum, gampang sebenarnya menemukan paramecium. Salah satunya di air rendaman jerami yang disimpan beberapa hari. Itu biasanya terdapat paramecium. Hidup soliter atau parasit. Susunan tubuh Siliata, Relical, vakuola kan seperti sama ya, kayak tadi ada vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Makronukleus, mikronukleus, jadi ada dua nukleus, sitoplasma, eksitosoma sebagai mulut sel. Ada mana ya? Biasanya di tengah. Nah, ini dia. Ini sitosoma, jadi berfungsi sebagai mulut. Paring, sitoparing. Kalau misalkan di manusia kerongkongan ya, sitopari, sitofag atau anus, dan oral group
sebagai celah mulut. Ini dia. Reproduksi secara konjugasi ya, secara kawin. Dua paramecium berdekatan dan menempelkan oral groove-nya. Micronucleus membelah dua kali berturut-turut membentuk 4 macronukleus. Berarti ada meiosis dan mitosis ya di sana. Nanti dijelaskan di kelas 11 apa itu mitosis, apa itu meiosis. Tiga mikro hilang, 1 mikro membelah menjadi 2, jadi dengan ukuran yang tidak sama. Hasilnya bisa dibaca. Nah, secara pembelahan biner. Nah, macam-macam ciliata. Kan ada tadi paramecium salah satu contoh aja. Ternyata ada contoh-contoh lain seperti ini. Nah, selanjutnya flagellata. Nah, ini dia kalau di dalam praktikum yang biasanya paling sering ditemukan flagellata. Untuk tubuh tidak tetap dilindungi folikel. Seperti tadi ya, tidak berubah-ubah. Habitat di air tawar, di air laut maupun tanah basah. Atau bisa juga bersifat parasit. Hidup soliter atau bisa juga secara berkoloni, bereproduksi dengan pembelahan biner. Nah, ini dia zooflagellata. Zoo berarti kalau zoo hewan, berarti masih dikait-kaitkan dengan hewan. Berarti ada kemiripan secara sel. Flagellata tanpa plastida, parasit, bebas dengan sebagai konsumen. Tapi uniknya flagellata biasanya ada flagellata yang mempunyai klorofil. Tapi dia bergerak, tapi ada zat hijau daun yang biasanya tuh. Kan contohnya ini ada kloroplas. Kloroplas sendiri kan struktur yang dimiliki oleh tumbuhan. Tapi bisa bergerak. Bergeraknya juga berbeda sama yang dua tadi kan. Ada yang secara amuboid, ada yang secara ciliata, memakai ciliata. Ini mah flagellata memakai flagel. Bisa disebut ekor, atau misalkan kita ingat bakteri kan ada yang flagel, mempunyai flagella. Ini dia sama. Nah, salah satu contoh macam flagellata ini ya, banyak ya. Nah, obses itu apa? Inang bisa disebut inang. Itu tempat tinggalnya. Leishmania dolphania hidup di manusia, berarti ini kebanyakan secara merugikan ya. Penyakit kalazar, Leishmania tropica menyebabkan penyakit kulit dan lain sebagainya, dan seterusnya. Phytoflagellata. Nah, tadi kan zoo berarti hewan. Nah, ini phyto memiliki plastida sebagai sehingga mampu berfotosintesis atau autotrof, membuat makanan sendiri. Habitat di air tawar dan di air laut. Nah, Gibelina viridis. Tadi Gibelina sebenarnya kalau nggak salah ini yang disebut Gibelina. Ini Gibelina viridis.
Euglena gracilis, volvox. Kalau volvox biasanya berbentuk bulat. Nah, hidup berkoloni di air tawar, berflagel 2. Sporozoa tanpa alat gerak. Parasit sebagai pada hewan dan manusia, berbentuk tubuh bulat dan atau oval, tanpa vakuola kontraktil. Nukleus 1 berbeda dengan jenis yang disebutkan sebelumnya. Ini mempunyai nukleus 1 ya, tadi kan 2. Ada mikro, ada makronukleus. Ekskresi atau respirasi secara difusi melalui membran sel. Tahu nggak difusi? Tidak tahu. Difusi itu secara perpindahan zat. Perpindahan zat. Jadi tidak berbeda dengan makhluk hidup kompleks seperti manusia. Kan kalau misalkan bernapas, kita kan dihirup. Kalau secara difusi ada peran zat kimia di sana. Jadi gimana ya kalau misalkan diibaratkan air garam udara di tekanan rendah atau misalkan udara di tekanan rendah akan naik ke tekanan yang lebih tinggi gitu. Seperti gitulah. Macam-macam Plasmodium vivax menyebabkan malaria. Terus Clasidium penyebab malaria. Clostridium malariae penyebab malaria wartana. Demam tiap 72 jam sekali. Plasmodium sp penyebab malaria tropika. Demam tak teratur jika tidak segera ditangani bisa menjadi fatal. Jadi Plasmodium kebanyakan perundungan ya. Nah, ini salah satu siklus hidup dari Plasmodium, di mana di sana bisa mempengaruhi sel darah merah ya. Makanya bisa disebut demam berdarah. Siklus. Nah, selanjutnya tadi kan ada protozoa yang mirip alga, yang mirip hewan atau disebut protozoa. Nah, sebenarnya ada yang mirip tumbuhan, alga atau algae. Ciri-ciri umum berupa talus. Nah, sebenarnya ada disebutkan belum dapat dibedakan akar, batang dan daun. Lain halnya dengan tumbuhan kan, sudah ada diferensiasi antara mana yang disebut daun, mana yang disebut batang, dan mana yang disebut akar. Kalau misalkan talus, dalam hal ini alga, tidak dapat dibedakan mana akar, mana daun gitu. Uniseluler, nah salah satu protozoa ataupun protista uniseluler kan ini alga. Walaupun alga juga sebenarnya ada yang alga yang multiseluler jadi. Nah, yang multiseluler mempunyai filamen lembaran seperti tumbuhan tak tinggi. Ada yang bergerak dengan flagellata. Oh iya, ternyata alga juga ada yang bergerak, ada yang terus epifit menempel di tumbuhan, buatan atau tanah. Endofit dalam tubuh makhluk hidup lain. Reproduksinya secara vegetatif, pembelahan sel, fragmentasi dan hormogonium. Sel tertutup lendir dan mati, filamen terputus membentuk benang baru. Nah, salah satu dari alga ada Chlorophyta. Berarti secara
kata atau secara nama sudah diketahui ya, kloro. Ada kloro berarti mempunyai klorofil. Ada yang uniseluler mempunyai satu sel ataupun multiseluler. Habitat di air tawar atau di air laut, eksofit atau endofit. Pigmen dominan hijau karena mempunyai kloroplas. Bereproduksi secara vegetatif yaitu dengan fragmentasi dan zoospora. Berarti ada struktur yang mirip paku ya, ada spora ataupun jamur kan sama dengan spora. Generatif, isogami dan anisogami. Chlorococcum ini salah satu contohnya kalau misalnya Chlorococcum uniseluler tanpa alat gerak, reproduksi secara zoospora dan konjugasi spora. Chlorella. Nah, chlorella itu yang sebetulnya salah satu alga yang bisa bergerak kalau nggak salah. Membentuk tubuh bulat, kloroplas membentuk mangkok, membelah diri. Nah, salah satu contohnya ulva, lactuta, kara dan Endrogonium. Nah, ini dia. Tahu nggak agar-agar? Tahu. Nah, itu salah satu protista mirip tumbuhan. Jadi bukan tumbuhan. Agar-agar. Rumput laut. Ya, rumput laut. Nah, itu salah satu contoh protista yang multiseluler, berarti mempunyai banyak sel. Nah, ada algae. Boleh dimakan. Bisa dimakan. Euglenophyta. Tentunya Euglenophyta masuk ke ini ataupun ke protozoa karena mempunyai alat gerak gitu. Tapi kan tadi mempunyai klorofil gitu. Mirip hewan, bergerak bebas tanpa dinding sel. Tuh, tanpa dinding sel berarti karakteristik yang dimiliki sel hewan. Kan dinding sel hanya dimiliki oleh seluruh berbintik mata atau stigma. Mirip tumbuhan. Terus kenapa mirip tumbuhan? Karena berklorofil, hidup di air tawar, berbentuk tubuh oval panjang dengan satu flagela di ujung mulut seperti tadi kan Euglena. Kan itu nggak yang ada ekor satu, pembelahan biner dan longitudinal. Nah, ini sebenarnya sama yang tadi. Mempunyai satu nukleus, Rhodophyta, hidup di laut, berbentuk seperti rumput sehingga sering disebut rumput laut atau seaweed. Bersifat multiseluler karena ya berukuran lebih besar atau besar lah, disebut besar. Pigmen dominan phycoerythrin teh yang menyebabkan alga tersebut menjadi berwarna, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, misalkan bahkan ada yang kebiru-biruan. Nah, Phycocyanin di laut berwarna merah di permukaan cahaya merusak pigmen merah sehingga nampak biru. Oh iya, ada salah satu jenis alga ataupun rumput laut yang ketika di dalam laut warnanya akan berbeda saat diangkat karena berpengaruh pigmen yang tadi. Licin karena mengandung gelatin yang dapat digunakan untuk medium kultur mikroorganisme. Oh iya, kalau misalkan kita praktikum ya, ada pembibitan mikroorganisme atau bakteri atau jamur, biasanya menggunakan kultur mikroorganisme dari akar-akar gitu. Biasanya begitu. Berguna juga untuk pengobatan dan melapisi daging kaleng, mengeraskan es krim dan yogurt. Itu banyak manfaatnya ya. Memproduksi polisakarida
ataupun polisakarida karbohidrat, salah satu jenis karbohidrat yang dapat dimanfaatkan untuk mengemulsi lemak dalam coklat batangan atau menstabilkan cat, kosmetik, dan krim makanan. Contoh spesies spinosum, Gelium, Kaliumenia, Laurencia spinata. Sebenarnya kalau kita praktikum lapangan tanggal lumayan seru. Kayak kita alga yang berbentuk coklat atau pirang, berbentuk tumbuh sampai berbentuk tumbuh panjang sampai beberapa meter, menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena bentuknya mirip akar, hanya mirip ya. Tadi kan kembali ke yang tadi, halus, berbentuk halus tidak dapat dibedakan akar mana akar bertumbuhan, tapi secara struktur hanya mirip akar, batang dan daun, tapi secara fungsi tidak melakukan fungsi sebagai daun atau batang, hanya mirip saja. Hidup di air laut, tangkal, pigmen dominan phycocyanin menyebabkan warna coklat. Tubuh memiliki gelembung darah untuk mengapung. Biasanya ada yang disebut laminaria kalau misalnya. Ada yang kalau kalian pernah ke sargassum bisa yang berbentuk balonium. Ada yang disebut balonium, sargassum, laminaria, pokoknya pupus, pokoknya banyak. Salah satu jenis alga yang ada struktur seperti balon gitu, sehingga alga tersebut dapat mengapung dan terbawa ombak biasanya. Kalau kalian pernah ke Cipatujah atau di Sinakerta banyak, atau bisa Karangtaulan, apalagi kalau misalkan lagi musim alga banyak biasanya. Nah ini dia sargassum, itu kan ada struktur yang menggelembung sehingga dapat mengapung. Turbinaria ini bukan tumbuhan tingkat tinggi ya, berbeda dengan tumbuhan pada umumnya yang di darat. Chrysophyta yang kemasan, pigmen dominan, karoten dan klorofil, habitat di air tawar, fitoplankton. Apa maksud fitoplankton? Plankton, dia salah satu jenis plankton. Tapi fito biasanya kalau misalkan dihubungkan ada plankton juga dibagi dua, ada fitoplankton, ada zooplankton. Fitoplankton biasanya bersifat atau berperan sebagai produsen dan dimakan oleh zooplankton. Sebetulnya kalau ini ya yang kayak amoeba terus Euglenophyta yang kayak tadi bisa juga disebut plankton sebenarnya gitu. Sebenarnya yang disebut plankton itu bukan hanya satu jenis, pokoknya hewan makhluk yang kecil biasanya gitu. Terus ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada nggak? Coba. Hari malam ada penyakit penular. Iya, penular. Jadi kan biasanya penyakit malaria dari nyamuk. Jadi gimana gitu? Di jalan bakal timbul apa? Sebetulnya nyamuk itu hanya sebagai penyampai atau ya disebutkan ya. Oh, jadi dari bakteri dulu. Bukan bakteri ya, beda. Yang bisa bawa itu. Plasmodium.
Nyamuk mah hanya membawa, hanya perantara saja. Ini Plasmodium. Alami yang beratnya cuma apa, Pak? Paling sunnah. Nah, ini dia. Nah, ada siklus hidup Plasmodium di mana melibatkan nyamuk malaria sebagai perantara dan manusia. Jadi tidak langsung sama manusia. Ya. Jadi nyamuk kita mulai dari siklus pertama. Nah, di dalam sel darah merah ada mikrob, ada gamet, terus nyamuk Anopheles betina menghisap darah. Dimana kan tadi ada gamet Plasmodium yang hidup di sel darah merah, terus dihisap oleh nyamuk dan nyamuk mikrogamet jantan membuahi makrogamet betina di dalam usus nyamuk. Nah, terus membentuk zigot, terus ooseta, zigot menjadi ookinet, di luar menjadi oosita yang banyak terbentuk di dalam. Nah, pokoknya intinya begitu, dan masuk ke kelenjar ludah nyamuk. Sehingga kan secara singkatnya kan nyamuk betina menghisap darah manusia, yang dimana telah darah tersebut sudah terjangkit atau ada gamet dari Plasmodium, terus dihisap, terus membesar, pokoknya dibuahi di dalam usus nyamuk. Terus setelah saat fase tertentu, nyamuk tersebut pindah ke kelenjar ludah nyamuk. Jadi saat nyamuk menusukkan jarumnya ke tubuh lagi, jadi menjangkit manusia yang lain gitu, yang belum terjangkit gitu. Pokoknya terus berputar. Itulah dan jadi menularkan melalui nyamuk, gitu, melalui gigitan nyamuk. Gitu. Terus mudah-mudahan terjawab ya. Terus gimana Pak? Pak, sekarang dulu Pak. Terus apa lagi yang belum? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah? Atau misalkan kita coba bahas ya di uji kompetensi. Coba sambil menunggu waktu. Nah, saya bacakan ya. Dian sedang mengamati mikroorganisme yang diambil dari air kotor. Hasil identifikasi melalui mikroskop diperoleh ciri-ciri sebagai berikut. Persel 1 bergerak bebas, hidup secara soliter atau perorangan, membelah membran intit tampak jelas, sitoplasma terlihat jernih tanpa warna, tidak tampak dinding selulosa. Nah, mikroorganisme yang diamati termasuk kelompok hewan.
Karena apa? Bentar. Bergerak bebas. Terus Ya dinding kita bunyinya dia semua. Salah satu bisa ya. Terus nomor 2 yang saya coba kasih kepada Andrea. Spirogira dan ulat trik termasuk ke dalam film. Ulat trik berarti salah satu jenis alga. Ulat trik. Ulat trik. Chlorophyta. Terus selanjutnya Dea coba nomor 3. Nomor 3 Plasmodium Monariae. bisa. Oke. Cukuplah. Jadi kita simpulkan saja. Jadi coba simpulkan oleh salah satu seorang. Coba lihat. Coba simpulkan dari pembelajaran hari ini. Coba. Jadi gini, kata protistatis sendiri berasal dari bahasa Yunani. Protos yang berarti pertama atau mula-mula, dan kritos berarti membuat atau menyusun. Untuk genome protista terbagi menjadi 3 jenis bentuk reproduksi generatif. Yang pertama ada isogami, kedua anisogami, dan ketiga ogami. Protista mirip jamur dibedakan dari fungsi karena cara produksi dan siklus hidupnya sesungguhnya berbeda dengan kingdom fungsi. Untuk protista mirip jamur dibedakan menjadi 2 filum, yaitu filum Omycota atau jamur air, yang kedua filum Mycomycota atau jamur lendir. Terus cukup. Coba Wildy simpulkan. Teruskan. Simpulkan, coba simpulkan. Jadi untuk bisa memiliki tumbuhan alga, yaitu ilmu atau tentang alga disebut fikologi. Pada umumnya alga berupa fitoplankton yang hidup berlayar di dalam air. Nah, ada 7 filum tersebut, yaitu 1 filum Chlorophyta, 2 filum Lemnophyta, 3 filum Dinoflagellata, 4 filum Chrysophyta, 5 filum Maxillariflophyta, 6 filum Rhodophyta, dan yang terakhir filum Phaerophyta. Nah, untuk lapisan milik hewan atau protozoa merupakan lapisan milik hewan yang mampu bergerak dan tidak memiliki dinding sel. Protozoa tersusun atas sel tunggal atau uniseluler serta mempunyai organisasi sel yang sederhana. Beberapa ahli membagi protozoa berdasarkan alat gerak yang dimilikinya ke dalam 4 filum, yaitu yang pertama filum Flagellata atau Mastigophora, yang kedua filum Rhizopoda atau Sarcodina, yang ketiga filum Striata atau Spiriophora, dan yang keempat filum Sporozoa. Nah, dalam Plasmodium merupakan contoh spesies Sporozoa.
Plasmodium vivax, yang kedua Plasmodium falciparum, yang ketiga Plasmodium malaria, dan yang terakhir Plasmodium ovoide. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Amin. Silakan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.